Mila adalah seorang gadis cantik berusia 16 tahun. Saat ini ia duduk di kelas 1 SMA. Si Mila ini gadis yang sangat periang dan sedikit mentel lah, kata teman-temannya. Si Mila sangat aktif bersosial media. Akun sosmed miliknya dipenuhi foto-foto dan video narsisnya. Dan setiap harinya ada saja yang diposting. Tapi memang diakui si Mila ini selain cantik, tapi dia fotogenik juga. Gaya-gaya berfotonya mirip model profesional, sehingga tidak sedikit orang-orang menyarankannya untuk ikut casting model atau menjadi seorang artis. Hal itu ditentang mentah-mentah oleh orang tuanya, karena walaupun anak mereka terkenal cantik, tapi mereka tetap maunya si Mila fokus sekolah dulu. Lalu suatu ketika, si Mila berkenalan dengan seorang pelajar kelas 3 SMA berusia 18 tahun bernama Jaka. Mereka berkenalan melalui salah satu platform media sosial. Karena sudah terlalu sering berinteraksi di dunia maya, si Jaka yang penasaran ingin bertemu langsung dengan si Mila. Awalnya Mila nggak mau, karena dia merasa belum siap untuk ketemuan langsung. Sebenarnya yang Mila sadari adalah ia sudah jatuh cinta dengan hanya melihat foto profil si remaja lelaki tersebut. Si remaja berkulit putih, ganteng, dan kelihatannya berpostur tubuh tinggi. Tipe lelaki yang sangat diidam-idamkan si Mila selama ini. Karena si Jaka terus-terusan membujuknya, akhirnya Mila menyerah juga. Karena sebenarnya ia pun ingin ketemu. Tapi karena si remaja terlalu tampan, sehingga membuatnya kurang percaya diri. Tapi kali ini diberanikannya lah untuk menemui sang remaja. Waktu dan tempat pun sudah mereka tentukan, di mana mereka akan bertemu di hari Minggu dan di sebuah kafe dekat sekolah Mila. Niat ketemuan itu disampaikan Mila ke abangnya, karena Mila gak berani bilang ke orang tuanya. Si abang tentu saja kaget, kok berani kali adiknya ketemuan sama orang asing. Si abang minta adiknya berpikir ulang, tapi si Mila tetap pada pendiriannya. Si Mila cuma minta si abang merahasiakan hal itu pada orang tua mereka. Si abang pun akhirnya mengiyakan. Akhirnya di hari yang ditunggu itu pun datang. Si Mila berdandan secantik mungkin. Lalu ia berangkat dengan diantar abangnya. Si abang nanya, apa perlu dia nungguin sampai pulang? Si Mila menjawab tidak perlu. Biar pulangnya naik angkutan umum aja. Lagi-lagi abangnya cuman mengiyakan. Begitu sampai di kafe, Mila pun disambut seorang pria yang profilnya selama ini sangat disukainya. Pria itu adalah Jaka. Dia benar-benar tampan. Jantung Mila langsung dak-dik-dukser. Mereka pun duduk di pojokan kafe dekat dengan air mancur yang ada di sana. Jaka pun memesan menu untuk makanan mereka berdua. Setelah terlebih dahulu berkenalan, mereka pun ngobrol panjang lebar tentang segala hal. Setelah mengobrol selama hampir 1 jam, mereka pun berpisah. Mila langsung pulang dengan menaiki angkutan umum. Mila pulang dengan hati sangat gembira. Si abang yang melihat tingkah adiknya hanya bisa bernafas lega melihat adiknya pulang dengan selamat. Beberapa minggu kemudian, Mila dan Jaka pun berniat ketemuan lagi di hari dan tempat yang sama. Lagi-lagi si abang yang mengantarkan. Selesai mengantarkan si Mila, si abang disuruhnya pulang dan diiyakan oleh si abang. Setelah menyantap hidangan di atas meja, Jaka pun mengajak Mila jalan-jalan keliling kota naik sepeda motor yang dibawanya. Si Mila pun menyambut senang ajakan tersebut. Lalu mereka pun berboncengan mengelilingi kota. 2 jam pun berlalu. Si Mila berniat pulang, tapi Jaka menahannya. Jaka ingin mengajak Mila bertemu orang tuanya. Mila pun terkejut, karena secara mental dia belum siap. Lagian, masa baru 2 kali ketemuan sudah harus bertemu orang tua. Tapi si Jaka meyakinkan kalau kedua orang tuanya sangat asik orangnya. Setelah dibujuk terus-terusan, akhirnya Mila pun setuju. Mereka pun berhenti di sebuah rumah kos-kosan. Mila pun bingung, kok mereka malah berhenti di rumah kos-kosan? Bukannya mereka mau ketemu orang tua si Jaka? Masa mereka tinggal di rumah kos-kosan yang kecil begini? Kan gak muat.
Jaka pun meyakinkan Mila kalau orang tuanya memang gak tinggal di sini. Mereka tinggal di luar kota. Dan kali ini mereka berdua sedang datang mengunjunginya. Alasan yang cukup masuk akal buat si Mila. Jaka pun mengajak Mila masuk ke dalam. Sesampainya di kamar, Mila tidak melihat keberadaan orang tuanya. Jaka pun beralasan kalau orang tuanya sedang pergi keluar dan Jaka meminta Mila untuk menunggu sebentar. Sembari menunggu, Jaka pun menghidangkan secangkir minuman untuk si Mila dan langsung diminumnya. Tidak lama semua terasa gelap. Ketika membuka mata, tahu-tahu Mila berada di ruangan lain yang tidak dikenalnya. Ini di mana? Dan yang membuat Mila kaget, ia melihat abangnya dan Kak Vivin, pacar abangnya, sedang duduk di tepi ranjang. Mila bangkit dengan wajah bingung. Ini di mana, Bang? Si abang cuma diam dengan rahang sedikit menegas. Ini di kamar kakak, Dek, jawab Kak Vivin. Loh, kok jadi di sini? Jaka mana? Tanya si Mila. Udah abang mampusi dia. Kau pun oon kali, mau aja diajak ke tempat begituan, kata si abang dengan emosi. Si Mila pun cuma terbengong. Dia benar-benar gak tahu apa yang sedang terjadi. Karena si abang sudah diselimuti emosi, Kak Vivin lah yang menjelaskan. Rupanya tempat kos-kosan yang didatangi Mila adalah tempat prostitusi terselubung berkedok kos-kosan anak sekolah. Dan si Jaka adalah salah satu orang yang bekerja untuk merekrut gadis-gadis muda perawan untuk diumpankan ke para konsumen mereka. Profil Mila yang cantik di media sosial berhasil menarik perhatian si Jaka untuk dipekerjakan sebagai wanita kupu-kupu. Modus mereka adalah dengan menjebak gadis-gadis muda untuk datang ke tempat mereka. Mereka akan dibius, lalu mohon maaf akan dipoloskan. Dan tubuh polos mereka pun akan difoto dari berbagai sisi. Nah, foto-foto tersebutlah yang akan dijadikan ancaman jika para gadis tidak mau melayani hasrat lelaki kucing garong langganan mereka. Maka si Jaka dan teman-temannya akan menyebarluaskan foto-foto tersebut. Tapi abangnya si Mila tidak sebodoh itu. Dia yang sudah curiga duluan tidak pernah membiarkan adiknya sendirian. Yang tidak Mila sadari, selama bertemu dengan si Jaka, si abang selalu nungguin di sudut jalan untuk memastikan adiknya baik-baik saja. Ketika si adik dibawa masuk ke dalam, si abang menunggu selama 10 menit di luar, tapi tidak terdengar suara apapun di dalam. Karena curiga, si abang pun mendobrak masuk ke dalam. Disitulah si abang melihat si Jaka sedang memotret tubuh polosnya si Mila. Si abang yang tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu, langsung menghajar Jaka habis-habisan. Si Jaka pun babak bunyak dibuatnya. Si abang merampas HP milik Jaka, lalu membantingnya sekuat tenaga. Tidak hanya itu, si abang menginjak-injaknya hingga hancur tak berbentuk. Si abang bahkan mematahkan kartu memorinya. Si abang pun dengan berani bilang, kalau si Jaka mau melapor ke polisi dengan tuduhan kasus penganiayaan, dia siap menunggu. Tapi kalau hal itu terjadi, maka si Jaka pun harus siap dituntut dengan kasus pelecehan anak di bawah umur. Dan tentu saja, rumah kos-kosan tempat mereka beroperasi pun harus siap-siap ditutup. Karena si abang mengaku sudah memotret tempat tersebut untuk menjadi barang bukti. Kalau si Jaka berani mempolisikannya. Si Jaka yang sudah bersimbah cairan merah hanya mengangguk lemah. Si abang pun merapikan baju adiknya dan langsung membawanya pergi. Tapi si abang memutuskan lebih baik membawanya terlebih dahulu ke rumah Vivin pacarnya. Mendengar itu, Mila nangis sejadi-jadinya. Dia merasa malu sekaligus merasa kotor. Padahal si abang sudah bilang kalau si Jaka enggak ngapa-ngapain dia. Si Jaka cuma memotretnya untuk dijadikan barang ancaman. Udah, jangan nangis lagi. Ini jadi pelajaran buatmu. Kalau bisa jangan cerita sama siapapun tentang kejadian ini, terutama mama sama ayah. Kasihan, mereka sudah tua. Entah apa yang terjadi kalau sampai mereka berdua tahu masalah ini. Cukup kita bertiga aja yang tahu. Aku juga minta tolong sama kau, Vin. Bisa kan kau jaga rahasia ini? Kak Vivin pun mengangguk sambil tersenyum. Dari kisah si Mila ini bisa diambil pembelajarannya untuk selalu berhati-hati dalam bersosial media. Terutama adik-adik remaja yang jiwanya masih labil dan gampang dipengaruhi. Ini ada sedikit tips untuk adik-adik yang mau ketemuan dengan orang asing. Jangan mau diajak ke tempat sepi. Bertemulah di tempat-tempat umum yang ramai orangnya.
Kalau bisa bertemu di rumah aja, kan jauh lebih aman. Kalaupun harus ketemuan di luar, lebih baik ajak teman, saudara, atau siapapun. Kalaupun malu bawa teman, bisa contoh abangnya si Mila. Suruh aja orang yang menemani adik-adik untuk menunggu di suatu tempat yang bisa memantau dari jauh. Tapi yang ini juga gak kalah penting. Kalau si orang asing tersebut udah mulai nyenggol masalah hepeng alias duit, tinggalkan saja dia. Karena biasanya mereka cuma oknum penipu. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.